Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS terlihat makin solid. Hal ini terbaca dari pertemuan petinggi ketiga partai tersebut dengan Anies Baswedan di kediamannya. Kemudian dilanjutkan ada pertemuan tertutup antara Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara soliditas Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB terancam rapuh ketika suara di daerah menunjukkan perbedaan pandangan politik. Ada yang mendukung Ganjar, ada pula yang mendukung Anies. Di sisi lain, koalisi Gerindra PKB seakan tak bergeming dan cenderung pasif belakangan ini. Sedangkan partai penguasa Senayan saat ini PDIP justru sibuk memberikan sanksi kepada kadernya seperti Ganjar dan FX Hadi Rudiatmo yang bicara soal pencapresan. Iya, untuk membahas dinamika politik di tanah air, pagi hari ini kita telah terhubung dengan pengamat politik Hanta Yuda. Selamat pagi Mas Hanta, salam sehat Mas. Selamat pagi Mas Hanta. Pagi Eva, Reno, salam sehat selalu. Baik, Mas Hanta, usai pertemuan dengan AHY, Surya Paloh menyebut deklarasi koalisi hanya tinggal mencari hari baik, bulan baik. Tapi hubungan selama ini sudah terjalin memperkokoh semangat. Apakah artinya Nasdem, Demokrat, dan PKS pasti akan berkoalisi hanya tinggal tunggu waktu saja? Iya, faktor atau aspek yang mendorong atau magnet mendorong bagi tiga partai ini untuk berkoalisi cukup kuat dari faktor capresnya. Saya kira baik Nasdem bahkan sudah resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai capresnya. Kemudian yang kedua adalah Partai Demokrat, lalu disusul dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga partai ini punya satu kesamaan yang saya kira tidak bisa dibantah. Mereka memiliki kesamaan ingin mencapreskan Anies Baswedan di 2024 mendatang. Nah, ini magnet utamanya, faktor pemersatunya. Dan variabel capres biasanya cukup determinan menentukan dalam dinamika konstelasi koalisi di Indonesia. Nah, faktor inilah yang akan menjadi faktor perekat kemungkinan besar akan berkoalisinya tiga partai ini. Tetapi di saat yang sama kita tahu pengusungan capres itu Eva bersamaan paket dengan cawapres. Tantangannya bagi tiga partai ini ada di nama cawapresnya. Kalau sudah selesai di nama cawapres, maka saya kira tinggal mengumumkan tiga partai ini apakah bergantian setelah Nasdem, kemudian Partai Demokrat lalu disusul oleh PKS mengumumkannya atau langsung ketiga partainya. Tinggal pasangan ini yang saya kira yang belum disepakati, tetapi masih ada waktu untuk menentukan cawapres. Misalnya saya sebut saja nama, ada tiga nama mungkin yang cukup masuk dalam radar koalisi pendukung Anies atau KPA lah, saya kasih nama sementara karena belum memberi nama tiga partai ini, atau bisa juga NDP, Nasional, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Koalisi pendukung Anies ini ada tiga nama yang berputar paling tidak semakin menguat, yaitu satu Andika Perkasa, yaitu Panglima TNI namanya, yang kedua adalah AHY sendiri, Ketua Umum Partai Demokrat, dan yang ketiga adalah sempat disebutkan nama Kofifa. Nah, dari tiga nama ini saya kira mungkin juga tidak menutup peluang nama yang lain, Eva. Ini yang menjadi tantangan bagi ketiga partai ini. Tapi di luar nama cawapres saya kira ada hal yang cukup progresnya cukup kuat secara politik. Ketiga partai ini paling tidak dengan mengusung nama Anies, diawali dengan Nasdem mengumumkan nama Anies, itu dalam fisika politik sudah berputar gaya sentripetal politik, yaitu gerakan yang memusat, berputar ke pusat, artinya membentuk magnet ke dalam. Dan ini terbukti memang semakin kuat magnet ke dalam itu, paling tidak yang berpusar ada tiga partai, yaitu Partai Demokrat, PKS, dan sebelumnya Nasdem. Ya, saya kira itu Eva, saya kira memperkuat betul sesuai tema Metro TV pagi ini, masih dinamis tapi makin mengerucut, makin mengkristal dari peta-peta koalisi itu. Begitu, Eva. Baik, Mas Hanta, berikutnya tadi kalau Anda sudah sebutkan ada tiga nama ya, Andika Perkasa, kemudian juga ada nama AHY sendiri di situ, kemudian ada nama Kofifa, dan berikutnya juga tidak kalah dalam masuk radar adalah nama Aher begitu ya sebagai representasi dari PKS. Tetapi kalau memang nantinya kalau kita berbicara soal cawapres dari Anies yang non parpol, apakah itu dari Demokrat, entah itu dari PKS, ini berarti kan yang harus bisa diterima ketiga partai itu. Ini bagaimana Anda membaca tantangan ini sendiri? Saya kira itu ya, harus dicari titik tengah. Kalau dari tiga nama tadi kan misalnya Nasdem, saya melihat ada nama
tiga nama yang diusungkan sebagai capres sebelum menetapkan Anies, ada Ganjar dan Andika. Maka Andika lewat jalur petanya itu melalui Nasdem, kira-kira begitu. Kemudian AHY lewat Demokrat, dan Kofifa itu lebih cenderung mungkin salah satu kingmaker Pak JK. Tapi saya tidak terlalu yakin Kofifa mau tidak mendapatkan restu Pak Jokowi. Jadi lebih relevan mungkin dari representasi PKS tadi akhir seperti Reno katakan. Nah, dari tiga nama ini, saya kira partai-partai ini, tiga partai ini nanti harus mencari titik tengah. Apakah kita tahu ya, semua partai berkoalisi di Pilpres di saat yang sama, Reno, mereka sebenarnya berkoalisi di Pilpres, tapi berkompetisi di pemilihan legislatif, memburu kotel efek atau efek ekor jas agar terasosiasi kuat ke partainya. Nah, kita lihat figur Anies, ini juga ada figur non partai. Titik tengahnya memang kalau non partai itu saya punya keyakinan kemungkinan akan terrealisasinya koalisi ini semakin besar. Batu sandungannya apabila di salah satu partai misalnya PKS harus AHER, Demokrat harus AHY dan seterusnya. Ini yang mungkin menjadi batu sandungan. Tapi kalau misalnya Demokrat tidak harus AHY, kemudian PKS tidak harus kadernya juga, maka itu kemungkinan terrealisasi menjadi sebuah koalisi besar akan terrealisasi sangat kuat. Apalagi sekarang kita lihat ya, misalnya sekarang trennya Demokrat yang di luar pemerintahan cukup naik elektabilitasnya. Belum menjadikan AHY sebagai cawapres. Kalau AHY sebagai cawapres, itu akan semakin besar efek ekor jas yang didapatkan Demokrat, bisa mendapatkan 3 besar betulan, bahkan 2 besar. Kalau kemudian tren pasangan ini kuat. Sementara Nasdem dan PKS tidak mendapatkan itu. Nah, ini yang mungkin menjadi pertimbangan bagi ketiga partai ini untuk memikirkan itu. Apakah akan lepas harus melepaskan kepada figur non partai. Tidak hanya di kubu ini ya, di polar atau poros politik ini, Reno. Jadi kalau kita lihat kan kecenderungannya, saya tarik dulu sedikit ke belakang. Secara politik di atas kertas sekarang ini bisa ada 4 poros kita muncul, yaitu sekarang yang saya kira partai koalisi pendukung atau pengusung Anies Baswedan. Yang kedua yang cukup kuat ya, ini gambarnya adalah koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, P3 dan PAN. Yang ketiga kita menggunakan istilah mereka koalisi kebangkitan Indonesia Raya, yaitu Gerindra dan PKB, dan PDIP bisa sendiri. Meskipun saya tidak yakin akan 4 poros, maksimal 3 poros. PDIP akan bergabung mungkin ke KIB atau yang lainnya. Nah, Reno, di masing-masing kubu ini, saya kira partai pendukung Anies juga harus berpikir, mereka ini sudah mengerucut, makin mengikut ke figur-figur capres. Nah, dengan memantik Nasdem mengumumkan Anies Baswedan, maka ini sebagai pemantik menjadikan variabel elektabilitas sebagai lebih determinan ketimbang ketua umum partai atau pemilik boarding pass. Tadinya mungkin orang akan berpikir Puan, Airlangga, dan Prabowo akan jadi capres. Tapi dengan keluarnya Anies Baswedan, maka ini akan menguntungkan Ganjar dan konstelasi PD Perjuangan. Jadi mungkin Anies, KIB akan keluar Ganjar, Prabowo misalnya tetap keluar. 3 figur capres yang memang kuat dalam elektabilitas yang diukur oleh survei-survei sepanjang perjalanan beberapa tahun ini. Nah, di peta ini, saya kira yang harus dipikirkan oleh koalisi pendukung Anies harus berhati-hati. Lawan politik atau polar politik, poros politik lain juga makin mengerucut kekuatannya. Kita lihat sinyalnya ke Ganjar. Nah, Anies juga harus solid ini. Nah, karena itu jangan sampai faktor cawapres membelah atau memecah, melemahkan koalisi. Justru faktor cawapres harus segera diselesaikan menjadi faktor perekat atau semen pengikat koalisi. Gitu. Baik. Nah, kalau tadi Anda sampaikan sudah ada magnet yang mengikat ke dalam ya untuk koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Bagaimana dengan koalisi yang lebih dulu deklarasi, Koalisi Indonesia Bersatu saat ini? Apakah juga punya magnet yang sama? Sekarang belum. Tantangan mereka justru di capres, tetapi sinyalnya makin kuat. Seperti saya katakan tadi, Eva, yang menarik, karena Anies sudah menjadi pemantik, elektabilitasnya cukup kuat. Dan saya ingin jelaskan secara pembaca survei ya, Anies, Ganjar, dan Prabowo itu kuatnya sama, kompetitif imbang. Jadi kalau saya membaca survei yang trennya sekarang ini, itu tidak bisa disimpulkan siapa pemenangnya, karena mereka berada di margin of error, rentang margin of error. Sehingga sementara pemilu masih 1 tahun lebih sedikit, maka mungkin sangat dinamis. Nah, saya menjawab pertanyaan Eva, lalu KIB siapa?
tadinya kan dinamis, bisa jadi Erlangga berpasangan dengan Zulkifli Hasan karena dua partai terbesar dalam koalisi itu. Tetapi dengan variabel yang sudah ada, Anies di sana, seberang sana, kemudian P3 mengirimkan sinyal bahwa akan mendukung elektabilitasnya tinggi. Tantangannya di Golkar, PAN, kecenderungannya saya membaca menguat ke Ganjar Pranowo. Sama-sama figur kuat, Anies Baswedan, kemudian ada Ganjar Pranowo, dan ada kingmaker beberapa nama di belakangnya. Dan saya kira ini yang menjadi tantangan di figur-figur partai. Sama dengan yang ini nanti, dengan yang koalisi pendukung Anies, nanti mereka akan memikirkan Golkar ingin mengusung namanya, dan juga PAN juga begitu. Nah, nanti kalau PD Perjuangan berpisah dengan KIB, dugaan saya Puan akan maju sendiri, Ganjar akan berpindah partai, misalnya menjadi Kuningka. Tetapi kalau misalnya ada titik temu, PDIP bergabung dengan KIB, maka prediksi saya kemungkinan akan Ganjar akhirnya akan diusung. Cawapresnya mungkin dinamis. Kita lihat kalau di PAN nama Erick Thohir yang sangat berputar kencang, kemudian ada nama Ridwan Kamil, kemarin di Kuning hadir, kemudian Erick Thohir berbiru, dan P3 mungkin mengusung nama lain. Nah, ini dinamikanya. Ditambah tentu Prabowo. Nah, saya jawab singkat yang ditanyakan Eva tadi, siapa capresnya? Kecenderungannya satu, Anies yang paling clear, Anies. Kalau KIB kemungkinan kecenderungannya ke Ganjar, tapi kita tidak tahu, mereka tidak lebih maju ya ketimbang koalisi. Baik, bagaimana kemudian dengan PDI Perjuangan seperti yang tadi saya sudah singgung di awal, ketika lagi pada sibuk cari capres, PDI ini justru lagi sibuk memberi sanksi untuk kadernya. Apakah ini juga salah satu strategi yang sedang dimainkan oleh partai banteng tersebut untuk juga meraih panggung atau mendapatkan panggung di masyarakat? Ya, itu bisa jadi ya bagian dari strategi politik, tetapi juga saya melihat mereka mengamankan partai juga. Dan tadinya nama Puan itu cukup tinggi ya peluang akan maju. Tapi begitu keluar nama Anies di luar, dalam konstelasi internal PDIP antara Ganjar dan Puan, kalau yang menguat nama Airlangga yang maju, mungkin orang lama seperti Prabowo, itu bacaan saya menguat Puan yang akan keluar. Tapi karena Anies sudah serius dikeluarkan oleh Nasdem, akan berkoalisi dengan PKS dan dan Demokrat, ini yang pemantik ini menguntungkan Ganjar. Karena Anies keluar di sana, prediksi saya Ganjar yang akan keluar. Nah, karena itu saya kira PD Perjuangan, kalau saya menjawab pertanyaan Reno tadi, ada sanksi. Kalaulah Ganjar tidak dianggap oleh PD Perjuangan, tidak perlu memberi sanksi. Ibarat orang tua kepada anak, ya dibiarin aja cuek, terserah, bakal majukan. Justru saya membaca berbalik, dengan diberi sanksi, PD Perjuangan sedang memperhitungkan Ganjar akan diusung. Baik, ada makna tertentu di balik pemberian sanksi terhadap Ganjar oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya? Elektabilitas Ganjar, Anies, dan Prabowo. Yang selama ini berpikir adalah orang partai, ternyata adalah elektabilitas tertinggi. Imbang ketiga-tiganya. Baik, terima kasih Hanta Yuda, pengamat politik sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat. Salam sehat, Mas Hanta.